Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi ini akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh manusia maupun alam. Berdasarkan sifat dan bentuknya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan dan biasanya mudah membusuk. Contoh sampah organik adalah sisa makanan, sayuran, dan daun-daunan. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan. Contoh dari sampah ini adalah plastik, kayu, kaca, dan kaleng. Dewasa ini, sampah semakin bertambah, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Perlu disadari bahwa pelestarian lingkungan bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita semua. Halo pelajar Indonesia, apakah kamu pernah mendapatkan tugas membuat teks laporan hasil observasi? Yang perlu kamu ketahui, dalam menyusun teks laporan hasil observasi, kamu harus menentukan objek yang akan kamu observasi, menyusun jadwal observasi, melakukan observasi, mencatat data dan hasil observasi. Setelah itu, baru kamu dapat menyusun ke dalam sebuah teks. Apakah kamu sudah pernah menyusun teks laporan hasil observasi? Yuk, mari kita pelajari hari ini. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang suatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi, pengamatan atau biasa disebut observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Informasi itu bisa meliputi objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa, kesenian, dan kebudayaan. Di awal, saya juga sudah membacakan contoh teks laporan hasil observasi, yaitu tentang sampah. Lalu apa ya tujuan dari teks laporan hasil observasi? Tujuan utamanya yaitu memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan. Sedangkan tujuan lainnya adalah untuk penelitian, memberikan informasi terbaru, untuk menemukan cara atau teknik terbaru, dan untuk pengawasan atau perbaikan. Sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama adalah teks laporan hasil observasi harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Artinya, jika kamu ingin membahas mengenai sampah, kamu hanya perlu membahas sampah, tidak perlu membahas kucing atau tumbuhan yang lain. Ciri yang ketiga adalah ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Ciri yang keempat, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa saja yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis. Ciri-ciri yang terakhir adalah menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis atau ciri-ciri suatu hal. Contohnya, jika kalian ingin membahas mengenai sampah, sampah itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Contoh lainnya, jika ingin membahas mengenai ikan, ikan dibagi menjadi beberapa jenis.
Sampai di sini, apakah kalian sudah paham mengenai ciri, tujuan dari teks laporan hasil observasi? Setiap teks pasti memiliki struktur dan unsur pembangun. Demikian pula dengan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur 1. Pernyataan umum atau klasifikasi, 2. Deskripsi bagian, 3. Deskripsi manfaat. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Detopeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan Detopeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di suatu tempat yang sama. Tempat wisata ini seringkali disebut pula sebagai Museum Topeng karena memang berisi topeng. Nah, itulah contoh dari struktur pernyataan umum. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Hal-hal yang penting dan bersifat rinci akan dijelaskan pada deskripsi bagian. Sementara struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Kita semua sudah tahu mengenai pengertian teks laporan hasil observasi. Tujuannya apa, ciri-cirinya apa, dan juga strukturnya. Apakah kamu sudah paham mengenai penjelasan hari ini? Jika sudah, silakan like dan komen ya. Jika belum, jangan lupa tanyakan ke guru kalian. Minggu depan kita akan membahas mengenai kebahasaan teks laporan hasil observasi. Semoga apa yang kita bahas hari ini tidak lupa ya. Mulai dari sekarang kalian boleh berpikir kira-kira nanti kalian ingin membahas mengenai apa ya? Apakah tentang hewan, tumbuhan, atau yang lainnya? Video mengenai teks laporan hasil observasi saya akhiri ya. Sampai jumpa minggu depan.